Halo sahabat UT, baiklah di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan percobaan pencernaan makanan. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan makanan, yang mana saya sendiri adalah Nur Aminah Munte, Prodi PGSD semester 7 UPB JJ Medan. Berikut penjelasannya adalah sistem pencernaan manusia. Tujuan praktikum yang pertama adalah mampu mengenali organ-organ serta fungsi dalam sistem pencernaan manusia, mampu menjelaskan bagaimana proses pencernaan pada manusia, dan mampu menyebutkan cara untuk menjaga kesehatan pencernaan makanan. Alat dan bahan praktikum yang saya gunakan adalah alat tulis dan tabel pengamatan, serta gambar sistem pencernaan makanan. Ketika kalian terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, perut akan terasa sakit dan badan lemas dan kepala pusing. Nah, tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di tubuh kita. Nah, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi fases yang dikeluarkan melalui anus. Adapun struktur atau organ pencernaan manusia, yang pertama itu dari mulut, yang kedua dari kerongkongan, ketiga hati, keempat lambung, kelima usus halus, keenam usus besar, dan yang terakhir adalah rektum dan anus. Berikut adalah penjelasan dari sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut, makanan dirasakan, dihancurkan, dilunakkan, dan dicerna. Proses pencernaan yang terjadi di mulut yang pertama gigi. Gigi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil, sedangkan lidah mencampur makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut. Kemudian, lidah mendorong makanan menuju kerongkongan tersebut. Selanjutnya kerongkongan. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Kemudian kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Setelah dari kerongkongan menuju lambung, lambung berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Enzim menghancurkan karbohidrat, lemak, dan protein yang terkandung dalam makanan. Sedangkan asam lambung membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk bubur. Setelah itu ke usus halus. Makanan yang berbentuk bubur akan memasuki usus halus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Usus halus akan menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Selanjutnya ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap air dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Sisa makanan yang telah kehilangan air berubah menjadi kotoran atau feses. Jadi terakhir adalah makanan akan masuk ke rektum dan anus. Sisa makanan yang sudah menjadi feses atau kotoran akan disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Jadi akan dibuang melalui anus manusia. Kotoran-kotoran yang sudah dimakan oleh manusia akan dibuang melalui anus. Selanjutnya organ pendukung pencernaan. Jadi pendukung pencernaan makanan itu ada 3. Ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Yang mana hati menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Yang kedua, kantung empedu menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. Dan terakhir ada pankreas menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Selanjutnya proses pencernaan manusia. Yang pertama, makanan masuk dan dihancurkan dari mulut, lanjut ke kerongkongan, yang mana kerongkongan membawa makanan menuju lambung. Setelah itu, makanan dihancurkan menjadi bubur oleh lambung. Selanjutnya, makanan atau bubur makanan diserap nutrisinya oleh usus halus dan usus besar menyerap air dan membentuk feses. Dan selanjutnya rektum dan anus menyimpan dan mengeluarkan feses melalui anus manusia. Ini adalah proses dari kesimpulan pencernaan makanan di tubuh manusia. Adapun untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan kita, yang pertama yaitu makan makanan bergizi seimbang. Yang kedua,
hindari makanan terlalu berminyak atau pedas. Yang ketiga, mengunyah makanan sebanyak 32 kali dan secara perlahan. Dan terakhir, minum air putih yang cukup dan olahraga yang teratur. Ini adalah proses pencernaan untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan kita. Adapun kesimpulannya yaitu sistem pencernaan sangat penting untuk mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Dengan mengkonsumsi makanan seimbang dan bergizi, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga. Baiklah, sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.